Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, janganlah kita membiarkan keirian, kedengkian, kesombongan, dan merasa diri paling benar hinggap dan tumbuh serta berkembang di dalam hati kita. Tetapi marilah kita membiasakan menghidupkan kembali sikap kerendahan hati dan mau mengampuni serta mengapresiasi keberhasilan orang dengan ketulusan hati. Sebelum mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita memulai dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi saksi-Mu. Jagalah kami dan hidupilah iman kami, agar kami sungguh dapat menghidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan sebagai untaian kata-kata, tetapi perbuatan nyata iman kami, baik kepada keluarga kami, kepada sesama kami, dan orang-orang yang kami jumpai. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengarkan bagaimana keirian, kecemburuan, dan merasa diri paling benar serta kekhawatiran yang berlebih akhirnya membuat imam-imam, membuat penatua-penatua dari bangsa terpilih menjadi tidak bijaksana dan memusuhi para rasul yang adalah murid Yesus. Tetapi apa? Ketika kecemburuan menjadi dasar atau motivasi, itu tidak menjadi jalan keluar. Dan barang siapa mewartakan kebenaran, Tuhan akan menjaga dan bahkan menyelamatkan. Bagaimana para rasul diselamatkan? Allah Bapa mengutus malaikatnya, membebaskan Yohanes dan Petrus, lalu disuruhnya pergi untuk mewartakan kemuliaan. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Malaikat itu memerintahkan, pergilah dan wartakanlah Dia yang hidup. Artinya apa? Di dalam perbuatan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam sikap kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai seorang adik, mestinya selalu menghadirkan orang yang lebih dahulu mencintai kita, yakni Allah yang memberikan cinta itu. Mari kita hadirkan sikap belas kasih Allah di dalam tindak tanduk kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan biarkan kecemburuan menghantui dan merusak ketulusan kita. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan bagaimana percakapan seorang guru dan murid dari hati ke hati. Bahkan dengan jelas dikatakan di sana bahwa kita semua hendaknya menyadari betul, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita supaya kita berbuah, supaya kita mewartakan kebenaran. Mewartakan kebenaran bukan untuk mendapatkan penggemar yang banyak, bukan untuk mendapatkan nama atau supaya kita diagung-agungkan, bukan untuk kita menari di tengah penderitaan di mana COVID-19 sedang melanda negara kita. Kita hari ini diajak untuk menjadi pribadi yang benar dan tepat. Artinya bagaimana? Kita berbuat sesuatu bukan didasarkan kecemburuan. Kita berbuat sesuatu juga bukan
untuk menunjukkan siapa lebih beriman dan tidak beriman. Beriman berarti kita mengikuti prosedur yang ada, peraturan yang ada, SOP yang sudah dibuat. Ini salah satu kita beriman. Beriman bukan berarti semau gue melakukan. Apa gunanya kita beriman kalau kita tidak bisa diatur? Apa gunanya kita mengatakan beriman tetapi kita tidak pernah menghargai sesama? Tidak pernah mengapresiasi perjuangan sesama kita yang ada di garda paling depan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi di dalam antifon sesudah komuni pada hari ini jelas dikatakan di sana, Allah memilih kita. Kita telah ditetapkan untuk mewartakan kebenaran, untuk berbuah, dan buahmu akan tinggal tetap. Kita diutus di dalam persiaran hidup di dunia ini supaya apa? Supaya berbuah, bukan supaya menjadi benalu bagi masyarakat. Jangan kita sok-sokan merasa kebal, merasa kebas, tidak akan kena, ya, mati rasa. Kebas itu kan mati rasa. Tidak akan kena sama virus COVID-19, bukan. Beriman berarti kita belajar untuk mencari kehendak Allah, mewartakan sukacita. Berbuah artinya apa? Kita menjadi pribadi yang bisa menjadikan teladan. Menjadi pribadi yang dijadikan teladan artinya apa? Setiap perbuatan selalu dilakukan di dalam ketulusan. Semoga berkat rahmat Allah selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita boleh beraktivitas, tetapi ingatlah, prioritas menjadi hal yang utama. Tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, jangan mudik, dan beranilah melakukan pekerjaan seefisien mungkin dan bukan hanya sekedar untuk memuaskan nafsu hobi kita, tetapi bagaimana kita bertindak demi makna dan keselamatan supaya hidup kita lebih berbahagia. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, salam sehat.